Baik, silakan duduk. Kemudian yang beragama Kristen. Baik, silahkan duduk. Baik, selanjutnya kepada kuasa pemohon, menurut teknis pemeriksaannya apakah beliau tetap ada di ruang ini karena disiplin keahliannya kan berbeda. Saya kira kalau tetap di sini tidak ada masalah. Tapi kalau saudara mengendaki satu-satu juga tidak apa-apa. Kalau kami mau usul begini yang mulia, ya. Yang pertama pemeriksaannya kami harapkan supaya dilakukan terhadap Pak Maru. Baik. Nah, karena beliau kan disiplin ilmunya berbeda dengan kawan yang bertiga ini, ahli yang bertiga ini. Artinya yang lain keluar. Iya. Tidak apa-apa, itu kan sama kan saya tawarkan. Kemudian yang kedua, kalau yang mulia setuju dan disetujui oleh pihak termohon, kami mohon nanti agar ahli hukum acara pidana ini dan ahli hukum pidana ini diperiksa bersama-sama. Baik. Artinya yang lain tiga-tiganya keluar dulu. Iya, keluar. Yang tinggal di sini Pak Marwar sendiri. Iya, betul. Ya, beliau berani pasti di dalam seni sendirian. Hanya jok aja ya. Kuasa termohon setuju ya? Terima kasih yang mulia. Karena kami bicarakan tadi untuk dengan tim kuasa termohon, untuk yang ahli acara pidana seyogianya satu-satu aja yang mulia. Jadi dia tidak saling mempengaruhi. Gitu ya, tidak masalah ya? Iya. Tidak masalah, hanya saja yang mulia kami mohon agar supaya ini nanti agak supaya kita cepat. Yang pertama kami minta nanti saudara Profesor Jamil Ginting. Yang pertama, kemudian yang kedua Dr. Mahrus Ali, dan yang terakhir nanti saudara Khairul Huda. Itu komposisinya seperti itu. Makasih yang mulia. Demikian ya, silahkan yang lain boleh di luar dulu. Jangan ke Blok M Pak ya, jauh-jauh ya, biar dipanggil cepat hadir. Ya. Silahkan, saudara kuasa pemohon. Terima kasih yang mulia. Pak Maru ya, saya panggil saudara ahli ya, Pak Maru ya. Begini, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, pada pokoknya dia mengatakan begini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum yang mengikat, final and binding. Kalau ketentuan ini atau pernyataan dalam penjelasan ini kita hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 PUU 20/2022 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2024 berkaitan dengan pimpinan KPK, di mana antara lain dikatakan bahwa pemilihan pimpinan KPK oleh pemerintah dan DPR periode 2024-2029. Pertanyaannya begini, apakah menurut saudara ahli ya, ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan siapa yang membentuk tim,
seleksi, panitia seleksi, dan siapa yang dapat memilih pimpinan KPK, maka yang berwenang, maka sebenarnya putusan mahkamah ini adalah merupakan tafsir konstitusional terhadap siapa yang berwenang dalam memilih pimpinan KPK. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tafsir konstitusional dari mahkamah ini bisa ditafsirkan dengan cara yang lain seperti dinyatakan yang berbeda dari yang dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini? Mohon penjelasan saudara ahli. Baik, terima kasih. Dan juga kepada tim daripada KPK, Pak Ketua. Barangkali memang ini suatu perkembangan yang bagi kita masih nampak baru, tetapi di dalam bidang hukum konstitusi secara universal, lepas daripada apakah itu sistem kontinental dengan mahkamah yang berdiri sendiri atau sistem common law yang ada bagian dari Mahkamah Agung, maka judicial review atau wewenang judicial review ketika ada suatu pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar yang ada di atas undang-undang, sifat atau karakter putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya merupakan suatu pembentukan atau penolakan pembentukan norma baru dalam arti yang bisa berkembang dari permohonan maupun dialektik yang ada di dalam persidangan itu, termasuk kalau di jurisdiksi MKD Eropa, judicial review di Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai suatu tahap kedua daripada pembentukan perundang-undangan, melanjutkan suatu perdebatan di parlemen ketika pihak yang merupakan minoritas kalah, dia membawa ke Mahkamah Konstitusi dan dilanjutkan tafsir terhadap norma-norma itu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, di dalam karakteristik Mahkamah Konstitusi kita yang mengambil alih ajaran daripada Kelsen bahwa pengujian undang-undang itu pada dasarnya sebenarnya adalah suatu pembentukan norma dalam arti negatif. Dalam arti kalau misalnya MK berpendapat bahwa satu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, dia akan menyatakan itu tidak merupakan norma yang sah dan harus dicabut dari sistem hukum yang ada karena dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketika suatu norma dicabut dari suatu batang tubuh undang-undang, maka itu berarti undang-undang itu berubah. Nah, karakteristik daripada kemudian yang berkembang sesudah Perang Dunia Kedua yang disebutkan dengan konstitusionalisasi hak asasi, maka ajaran daripada Hans Kelsen yang kita ikuti juga itu berkembang bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak semata-mata lagi hanya negative legislator atau membuat peraturan membuat undang-undang dalam arti negatif hanya menyatakan tidak berlaku, tetapi dia sudah membentuk norma kembali karena prinsip di dalam perkembangan sesudah Perang Dunia Kedua, hak asasi masuk ke dalam konstitusi yang disebutkan constitutionalization of the human rights, itu menjadi suatu bentuk hukum tertinggi kembali, dan salah satu karakter daripada hak asasi itu tidak boleh ada penundaan di dalam penikmatan atau enjoyment atau perlindungan yang diberikan kepada HAM itu, dia harus boleh berlaku segera sesudah dinyatakan dalam putusan MK, sehingga oleh karena itu dia membentuk norma kembali. Jadi tidak lagi hanya menyatakan bertentangan dan tidak berlaku, tapi dia langsung ini bertentangan dengan konstitusi dan kemudian merumuskan norma, dan itu begitu dia diputuskan karena dia merupakan suatu sistem peradilan yang satu tingkat saja, tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK, maka putusan itu adalah sesuatu yang final dan segera mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu adalah doktrin secara universal dan kemudian dijelaskan dalam pasal 10
Tetapi yang lebih tegas dari itu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat itu adalah merupakan satu undang-undang yang disebutkan berlaku untuk semua pihak. Mungkin karakteristiknya bagi orang yang di bidang hukum administrasi dan konstitusi dikatakan erga omnes, berlaku umum. Apakah orang, lembaga, sebuah di negara ini akan tunduk sama seperti kepada satu undang-undang yang telah dibentuk oleh pembuat undang-undang. Oleh karena itu, kalau dikatakan pertanyaannya sekarang apakah ini mengikat? Ya mengikat, berlaku dan ya sebenarnya sama dengan undang-undang, tidak ada boleh menyampaikannya. Konsekuensi kalau kita melakukan langkah atau tindakan membuat keputusan yang bertentangan dengan putusan HAM, itu artinya juga melanggar undang-undang. Dan kalau itu melanggar undang-undang, karakteristik berikut hasilnya bisa menjadi perbuatan yang melawan hukum. Apakah itu perbuatan melawan hukum di bidang hukum publik, apakah di bidang hukum perdata, ketika ada tindakan-tindakan atau perbuatan yang lahir daripada sikap menegasikan satu putusan MK yang telah merubah norma undang-undang. Saya kira sementara demikian. Itu ya. Yang selanjutnya saya mau tanya, masih terkait dengan ini, saudara ahli ya. Ketika ada pihak atau ada orang yang mencoba mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah kita bisa kategorikan itu sebagai satu bentuk kegiatan contempt of constitutional court? Ya, sehingga tindakan-tindakan itu seharusnya kalau membuat satu keputusan atau melakukan pengangkatan terhadap orang-orang tertentu, tindakan ini sebagai apa yang kita sebut dengan null and void, batal demi hukum, menurut saudara ahli. Ya, saya kira benar ini. Kalau suatu putusan hakim tidak diindahkan dalam arti di dalam pengambilan keputusan-keputusan dianggap tidak ada dan tetap memperlakukan norma yang lama, di samping dia satu contempt atau contempt of court itu, dia juga langsung dia menimbulkan akibat kebatalan sebenarnya. Boleh jadi itu kebatalan yang disebutkan nitih atau dari awal sudah batal, void ab initio, dari awal dianggap tidak ada, atau mungkin juga vernitih bar, bisa dituntut pembatalannya. Dan di dalam sistem kita yang paling perkembangan yang belum kita terima sekarang, tetapi di dalam jurisdiksi yang menganut paham konstitusionalisme, maka ini bisa juga dianggap pelanggaran konstitusi karena diaturnya putusan MK itu dengan wewenang judicial review ada di pasal 24C ayat 1 itu, di mana kewenangan judicial review pada Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan final and binding itu satu tingkat saja. Itu adalah bagian dari aturan konstitusi, sehingga kalau ada upaya menyampingkan, ya biasalah. Mungkin kalau di dalam perkembangan kita barangkali banyak juga para pejabat yang belum tahu betul bahwa sudah berubah undang-undang dasar kita, di mana bahwa judicial review itu menghasilkan norma baru kalau memang satu norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi. Seandainya pimpinan pemerintahan, ini barangkali kita bisa lihat juga dalam putusan-putusan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan biasa di Eropa itu yang literaturnya banyak sama Pak Mahathir itu, bahwa pemerintah boleh dikatakan juga melakukan pelanggaran konstitusi ketika dia abaikan itu. Itu yang disebutkan constitutional violation by omission. Dia lalai. Misalnya presiden tidak meluruskan tindakan-tindakan menteri sebagai pembantunya di dalam bidang agraria. Kalau boleh kita katakan yang terakhir ini, laut disertifikasi, itu adalah suatu, kalau sudah diketahui oleh pimpinan negara, tetapi tidak dilakukan pelurusan, dan itu merampas hak asasi orang, bagian daripada norma konstitusi,
Ya kalau di negara lain itu namanya constitutional tort atau perbuatan melawan hukum menurut konstitusi, atau juga constitutional violation by omission. Barangkali di kita ini ya belum begitu berkembang mungkin, tapi ke masa depan mudah-mudahan akan bertumbuh dengan cepat. Saya kira penjelasan saya Penjelasannya begitu ya. Kalau saya mau ilustrasikan begini, kalau ada orang pemegang kekuasaan, dia mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang sudah disampaikan tadi. Apakah tindakan ini itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk malicious intent? Ya. Yang sebenarnya adalah itu yang biasa kita sebut dalam sistem kita sebagai itikat buruk. Ya. Dengan cara secara sengaja mengabaikan keputusan-keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan juga keputusan-keputusan yang sah menurut hukum. Ya, saya pikir dalam doktrin kita juga barangkali tentang perbuatan melawan hukum dan juga konsep itikat baik dan itikat buruk. Kalau itu merupakan suatu kesengajaan, kita mengetahui norma yang benar, tetapi kita dengan melanggar apa yang menjadi kewenangan kita ya, yang berubah dengan satu norma, ya bisa dikategorikan sebagai suatu itikat yang buruk. Barangkali di dalam istilah yang saya sebutkan tadi, constitutional tort, kalau dia hanya kelalaian, constitutional violation by omission, ya perkembangan barangkali juga banyak pejabat kita nggak ngerti perubahan yang terjadi. Kalau kemarin itu DPR mengeluarkan tatip untuk mengevaluasi hakim dan bisa memecat. Itu dalam paradigma konstitusi yang berubah, separation of power dan check and balance, tentu harus ada kewenangan atribusi yang lain yang dimiliki oleh DPR daripada tatip saja. Itu adalah merujuk kepada konstitusi, karena di konstitusi itu sudah diatur apa yang menjadi kewenangan-kewenangan itu dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam doktrin independence of the judiciary. Tambahan saya kira-kira begitu. Begitu ya. Ini saya begini, sudah ahli ya. Kalau saya membaca terkait dengan undang-undang KPK, yaitu undang-undang, baik undang-undang nomor 19 tahun 2019 maupun undang-undang nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dikatakan begini. Ini pasal 30 ayat 1 itu bunyinya begini. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ayat 2-nya, untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ayat 8, panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Ayat ke-9, paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat 8 sebanyak 2 kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kalau ini tadi saya hubungkan dengan 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan bahwa pemilihan pimpinan KPK oleh pemerintah dan DPR
periode 2024-2029. Ya. Nah, saya ingin ahli menerangkan kepada kami tafsir konstitusional dari 4 ayat ini tadi. Kalau dikembalikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah memang harus ditafsirkan bahwa hal tersebut adalah pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 dan DPR terpilih 2024-2029. Mohon ahli memberikan penjelasan secara konstitusional tentang ini. Terima kasih, saudara. Ya, terima kasih Pak Ketua dan para peserta sidang. Ya, memang jelas betul sebenarnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan KPK itu adalah ingin menserasikan masa jabatan seorang presiden yang jelas disebutkan dalam konstitusi kita adalah masa 5 tahun dan dapat diperpanjang. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, barangkali di negara demokrasi yang lebih maju juga sudah demikian, ketika suatu masa jabatan sudah berakhir dan datang pemerintahan yang baru, apalagi kalau sudah terpilih, di sana dikenal apa yang disebutkan sikap etis daripada masa transisi, bahwa seorang presiden yang sudah akan berakhir masa jabatannya meskipun belum dilantik yang baru, tetapi sudah ada presiden terpilih, dia harus memberikan keleluasaan penuh bagi seorang presiden yang akan datang untuk mewujudkan visi dan misinya dalam masa jabatan atau kurun masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi. Jadi putusan MK itu ingin meluruskan suatu masa jabatan KPK yang masa jabatannya ditentukan 4 tahun dan dimohon oleh seorang anggota untuk diluruskan menjadi 5 tahun. Dan jalan pikiran MK itu adalah hendak menerjemahkan konstitusi dalam masa jabatan lembaga-lembaga yang ada supaya sesuai dengan masa jabatan seorang presiden, karena itu adalah wewenang penuh bagi seorang presiden yang sudah terpilih untuk mewujudkan visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu kebiasaan, dan juga ini masalah etik juga sebenarnya di dalam pemerintahan. Seorang yang sudah presiden sudah terpilih meskipun belum serah terima, tradisinya seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, dia membatasi diri di dalam kewenangan-kewenangannya untuk tidak mencampuri kewenangan presiden di masa yang akan datang, termasuk pembentukan atau pengangkatan pimpinan-pimpinan di dalam lembaga yang menjadi kewenangan presiden menentukan di dalam masa jabatan itu. Oleh karena itu, kalau di Amerika disebutkan lame duck lah, itu kan saya bebek lumpuh. Sebenarnya saya kurang tahu itu istilah bebek lumpuh, yaitu dia membatasi diri untuk mengambil langkah-langkah yang bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil seorang presiden yang akan datang, yang sudah mencetuskan visi dan misinya. Barangkali kalau kita melihat misalnya Barack Obama ketika dia sudah menghadapi kenyataan ada presiden baru, sebenarnya dia masih berwenang waktu itu masih belum terpilih seorang atau pasangan calon presiden baru, ada jabatan lowong di Mahkamah Agung yang menjadi kewenangan presiden untuk menominasikan calon, tetapi Barack Obama tidak melakukan itu. Dia ingin bahwa pejabat-pejabat yang akan duduk di sana adalah hasil penerjemahan visi dan misi seorang presiden yang akan datang. Dia membatasi diri secara etik, dan itulah yang disebutkan juga sering dalam literatur sebagai lame duck. Jadi transisi itu dia hormati betul hak presiden yang akan datang. Kalau di masa demokrasi parlementer kita disebutkan itu masa demisioner, yaitu pemerintahan yang sudah akan berakhir. Jangan terlalu banyak lah ngomong gitu, apalagi mengambil kebijakan baru yang nanti menjadi sulit bagi pemerintahan yang baru. Apakah dia akan menerima karena ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Oleh karena itu secara konstitusional MK ingin menegaskan
itu adalah wewenang presiden yang akan datang. Dalam kurun waktu masa jabatan 5 tahun, maka itu akan ditetapkan oleh presiden yang baru, supaya juga dia memiliki keleluasan untuk menerjemahkan. Kalau pasal 4 Undang-Undang Dasar kita, presiden itu adalah penanggung jawab eksekutif tertinggi. Jadi seluruh pimpinan-pimpinan yang akan dibawa serta dalam gerbongnya, ya tentu harus yang sealiran dengan dia. Oleh karena itu visi misinya akan bisa diterjemahkan, dan secara etis dan juga di dalam etik konstitusi itu menjadi terjemahan yang juga dipakai oleh Mahkamah Konstitusi menjadi norma. Dan ketika putusan itu sudah dicetuskan, itu memiliki kekuatan erga omnes untuk dipatuhi semua juga pejabat yang ada kaitan dengan penempatan atau seleksi pejabat-pejabat yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan. Oke. Ya, saya satu lagi pertanyaan dari saya, saudara ahli ya. Ini agak berbeda dengan rangkaian apa yang saya tanyakan kepada saudara ahli ini tadi. Ini terkait dengan, saya tetap ingin mendapat penjelasan dan keterangan dari saudara ahli dari sisi tafsir konstitusional, bukan tafsir politik. Ya. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi antara lain begini: pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pejabat negara. Itu pasal-pasal ayat 3. Ayat 4, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat kolektif kolegial. Nah, kalau saya tidak salah ingat, dalam Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ayat 4 itu mengatakan bahwa, kalau saya tidak ingat persis kata-katanya, tetapi pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Tetapi ini kan sudah diubah oleh undang-undang yang baru. Nah, saya ingin mendapat penjelasan dari saudara ahli, tafsir konstitusional terhadap perubahan yang mengatakan tadi bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat kolektif kolegial, tanpa lagi menyebut adanya kewenangan sebagai penyidik atau penuntut umum. Bagaimana saudara ahli bisa memberikan tafsir konstitusional dari ayat ini? Ya, saya juga lama baru menyadari sebenarnya pasal ini, terutama ketika ada perdebatan bahwa undang-undang yang baru itu dikatakan dulu melemahkan, satu upaya sengaja melemahkan KPK itu. Dan saya pada waktu itu menolak anggapan itu tanpa memperhatikan apa yang terjadi. Dan kemudian setelah kita coba teliti, memang di dalam undang-undang KPK yang baru tidak disebut lagi secara tegas bahwa pimpinan KPK itulah sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, ini kan apakah ini kelalaian, apakah kesengajaan? Inilah yang menyebabkan kita kembali merenung tuduhan bahwa perubahan undang-undang KPK itu waktu itu adalah dimaksudkan untuk melemahkan. Tetapi lepas daripada itu, kemudian kalau kita melihat bahwa sumber kewenangan itu yang disebutkan suatu lembaga atau pejabat pemerintahan itu, ada yang disebutkan wewenang yang diperoleh secara atributif. Itu ditentukan hanya oleh paling tidak 3 hal atau 2 hal, diperoleh dengan Undang-Undang Dasar, disebutkan di Undang-Undang Dasar wewenang apa yang diberikan kepada lembaga, atau kemudian diterjemahkan dilengkapi kemudian dalam undang-undang seperti di dalam
undang-undang KPK ini atau undang-undang MK. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mau melihat apakah seseorang itu memiliki kewenangan secara atributif, kita harus melihat undang-undangnya. Itulah merupakan, ya katakanlah, tafsir tekstualnya terhadap satu norma konstitusi pun secara historis kita melihat original intent. Tetapi apakah ada tafsir original intent yang diterjemahkan di dalam penjelasan undang-undang yang baru KPK? Saya belum melihat memang. Oleh karena itu menjadi persoalan dengan tidak adanya lagi penyebutan wewenang atau ciri daripada pimpinan KPK sebagai penyidik penuntut umum, kita akan mendasarkan wewenang daripada KPK, pimpinan KPK itu secara atributif kemana kalau tidak ada di undang-undang. Itu artinya tidak ada. Sorry to say lah, ini mungkin kelalaian atau ya kesengajaan, saya kurang tahu memang karena ada tuduhan tadi. Tetapi ketika satu instansi atau satu jabatan pemerintah akan menjawab apakah dia ada wewenang atau tidak secara atribusi, kita hanya melihat kepada undang-undang dasar atau undang-undang. Kecuali kalau ada delegasi lagi yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, delegasi semacam itu kepada lembaga independen juga boleh kita lihat. Kalau disahkan atau disebutkan dalam undang-undang pokoknya, maka kita akan melihat apakah ada delegasi dalam peraturan yang lebih rendah, misalnya peraturan pemerintah. Kalau itu tidak ada, menjadi sangat problematis bahwa pimpinan KPK dengan rumusan seperti itu boleh barangkali dengan katakanlah dengan keraguan-raguan kita simpulkan dia tidak penyidik lagi dan tidak penuntut umum lagi. Begitu kesimpulan saya dari tafsir yang ada di dalam norma itu. Jadi tegasnya misalnya kalau masih ada pihak yang mengatakan UB pimpinan atau AN pimpinan, apakah ini sebenarnya merupakan apa yang ahli katakan tadi karena adanya kewenangan delegasi atau apa? Ya, jadi kalau misalnya atas nama atau UB itu pengalihan satu kewenangan itu ada yang disebutkan delegasi, ada yang disebutkan mandat. Tetapi kedua-duanya apapun bentuknya itu sumbernya harus ada. Kalau rujukan kepada sumber itu tidak ada wewenangnya, maka tindakan atau keputusan yang menamakan diri atas nama atau untuk beliau, atau ada lagi yang disebutkan atas perintah, itu ada dulu atas perintah APB, atas perintah beliau di dalam infiltrasi, tapi sumbernya tidak ada secara atributif dalam undang-undang yang dirujuk oleh keputusan yang dibuat oleh seorang pemegang mandat atau delegasi, yaitu nihil. Tidak bisa ada sesuatu dari yang tidak ada. Itu barangkali yang bisa terjemahnya. Agak berat ini Pak Ketua untuk melihat ini tuduhan kita semacam itu, tetapi tidak ada jalan lain karena memang sumber kewenangan hanya dikenal dua, yaitu atribusi dan delegasi. Jadi kalau ini tidak ada, ya sorry to say, tidak ada Bapak. Tidak ada wewenang. Tidak ada wewenang. Akan dilanjutkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya akan melanjutkan kepada saudara ahli. Tadi saudara ahli sudah menjelaskan berkaitan dengan sumber kewenangan. Jika produk dari yang tadi saudara ahli sampaikan bahwa ada suatu produk di mana di situ ada UB dan itu tidak ada di dalam sumber hukumnya, bagaimana implikasi berkaitan dengan surat tersebut? Apakah memiliki cacat hukum? Ya, saya kira tadi itu dari yang tidak ada, tidak mungkin ada sesuatu yang ada. Oleh karena itu ya
mungkin bolehlah kita katakan itu cacat atau katakanlah tidak sah. Karena sumber kewenangan untuk membuat itu katakanlah ya dari sesuatu yang tidak sah atau tidak ada. Agak secara vulgar mengatakan itu ya tidak pernah ada sebenarnya itu. Saya lanjut pada pertanyaan saya berikutnya. Saudara ahli, ini berkaitan dengan tafsir konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saudara ahli menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Saya ingin fokus kepada ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK yang pada intinya berbunyi ayat 1, jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termaksud dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Dari ketentuan yang tadi saya sampaikan, di sini undang-undang ini tidak memberikan definisi dan batasan antara penyelidikan dan penyidikan. Jadi di dalam ayat 2 tadi, perolehan alat bukti di dalam penyelidikan itu bisa langsung dipergunakan untuk menentukan seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara KUHP dan juga pertimbangan halaman 96 paragraf 3.13 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12/2014 dengan jelas mengatur perbedaan fungsi dan makna antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan lebih fokus mencari ada tidaknya peristiwa pidana. Lalu penyidikan dilakukan dalam rangka menemukan tersangkanya, yang nanti kita akan mendengarkan sendiri dari ahli pidana dan juga hukum acara pidana. Nah, ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, maka harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya. Yang ingin saya tanyakan, jika tindakan yang dilakukan KPK tidak sesuai dengan ketentuan putusan MK dan KUHP tersebut, sebagaimana tadi saudara ahli nyatakan bahwa jika pimpinan pemerintah atau organ negara tidak melaksanakan putusan MK, maka organ tersebut melakukan pelanggaran konstitusi atau constitutional violation. Nah, berdasarkan ini, apakah selain KPK melakukan pelanggaran constitutional violation, apakah ini juga termaksud tindakan yang sewenang-wenang? Ya, jadi saya kira memang ini suatu hukum yang ada itu sebenarnya bisa terlambat perkembangannya menyesuaikan diri, tetapi suatu bidang hukum tertentu tetap bisa mengacu kepada hukum yang lebih general misalnya untuk melihat apakah itu ditafsirkan seperti itu atau mengacu kepada hukum yang lebih tinggi. Dan di puncak sistem hukum kita itu, Undang-Undang Dasar itu menjadi rujukan yang akan bisa menjelaskan itu semua dengan menerjemahkan melalui Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter atau penafsir terakhir daripada konstitusi itu, terutama ketika dirujuk tadi putusan nomor 21. Diferensiasi antara
penyidikan dan penyelidikan di dalam undang-undang KPK memang tidak terlalu terlihat dibanding dengan di dalam KUHP yang lebih menegaskan per definisi tadi perbedaan itu. Tetapi sebagai lex spesialis, mungkin kalau ini dipertahankan, boleh jadi ketika sudah muncul putusan nomor 21, maka secara apa yang dikatakan itu menjadi norma baru, derogasi atau sistem derogasi norma itu kita mengenal betul, baik di dalam teori maupun praktek itu, dan juga apa yang kita temukan di dalam semua sistem. Norma yang lebih tinggi pasti akan mengenyampingkan norma yang lebih rendah. Mungkin semua kita tahu itu. Lex superiore deroga legi inferiore. Ya, takluklah pula aturan yang lebih rendah kepada aturan yang lebih tinggi. Jadi dia bisa kita baca juga dari segi yang lain derogasi norma. Legi spesialis, lex spesialis deroga legi generali. Yang spesialis kalau dibanding kepada yang umum, yang berlaku memang spesialis. Tadi tidak ada spesialisasi, KUHP ada spesialisasi, tapi ketika naik menjadi norma yang ada di dalam putusan MK, dia menjadi suatu hal yang mengikat terhadap undang-undang tadi karena dia merupakan norma baru. Oleh karena itu putusan nomor 21 saya kira mendiferensiasikan secara tegas di mana penyelidikan itu dia ikuti seperti di KUHP untuk menemukan bukti terjadinya pidana, tetapi akan masuk kepada penyidikan itu dia merupakan satu proses yang baru. Oleh karena itu, meskipun ada alat bukti di sini, itu selalu bisa diuji ketika ada penyidikan. Apakah memang benar ini alat bukti? Di dalam sistem hukum acara kalau yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, pasal 36 ayat 2, kalau ada diperoleh alat bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak bisa dipakai. Itu sebenarnya meniru hampir hukum acara pidana Amerika. Exclusionary rule. Semua alat bukti yang kita peroleh yang tidak sah menurut hukum acara, tidak ada yang bisa dipergunakan. Bahkan keterangan saksi yang diperoleh kepolisian ketika kelupaan mengingatkan haknya yang disebutkan Miranda warning itu tidak berguna sama sekali. Barangkali agak kasarnya demikian. Jadi kita melihat apakah sistem derogasi norma berlaku di dalam lex spesialis ini di dalam tingkat yang setara waktunya, mungkin boleh jadi. Tetapi kalau dari sudut apa yang dikatakan tujuan hukum untuk kepastian, kita meragukan apakah misalnya sifat spesialis dari pasal 40 kata tadi itu menjadi sesuatu yang bisa menderogasi. Ya, menderogasi apa yang ada aturan di KUHP meskipun dia legi generali. Oleh karena itu kita kembali ke atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the ultimate interpreter, penafsir akhir konstitusi yang sudah membuat norma seperti itu, maka juga saya kira penyidikan dan penyelidikan yang disebut MK harus tegas diferensiasinya akan dilakukan sehingga bukti yang diperoleh ketika penyelidikan harus tetap bisa diuji apakah bisa digunakan atau tidak dari segi hak daripada seorang tersangka untuk menyatakan sesuatu tentang itu. Apakah itu benar dia punya, ada kaitan dengan dia, apakah benar diperoleh dari rumahnya, apakah ada berita acara dan penggeledahan yang menyaksikan itu bahwa itu yang ada di dalam lemarinya diambil dan yang isinya pada waktu dibawa ya itu harus dipertunjukkan. Saya kira kalau di tingkat-tingkat desa barangkali kepala desa cukup kita bawa tentang ini, tetapi dalam hal-hal yang lebih kompleks tentu membutuhkan juga satu pengujian yang lebih kompleks. Barangkali inilah yang dikatakan kalau di sistem kembali di sistem Amerika itu yang sangat tegas, buah pohon peracun itu, the fruit of the poisonous tree, sebagai alat bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum acara dan HAM,
itu tidak boleh dipakai karena dia akan menjadi racun di dalam proses persidangan dan hukum itu sendiri. Saya kira begitu. Artinya saudara ahli bahwa berkaitan dengan tafsir ya mengenai penyelidikan dan penyidikan ini KPK tunduk pada Undang-Undang KPK yang tadi dinyatakan lex spesialis atau tunduk pada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang tadi saudara ahli nyatakan bahwa dia adalah merupakan superiori dari sebuah aturan atau konstitusi kita. Ya mungkin untuk lebih sopan kita katakanlah tidak harus tunduk ya, tetapi memperhatikan sebagai dasar hukum yang lebih sah gitu, bahwa tanpa itu akan menjadi sesuatu yang tidak memiliki landasan kewenangan itu, yang bisa pada akhirnya nanti salah satu ukuran bisa dia menjadi sewenang-wenang kalau landasan ketentuannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu interpretasi kita terhadap pasal itu tentu harus kita bawakan lagi kepada perubahan baru dalam hukum yang muncul daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Saudara ahli, saya akan lanjut berkaitan dengan yang tadi saudara nyatakan berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang ya. Mohon saudara ahli jelaskan dalam konteks kajian hukum administrasi negara bagaimana cara menilai keabsahan suatu tindakan ya supaya tindakan tersebut tidak bukan tindakan yang sewenang-wenang. Apakah KPK dalam hal ini juga tunduk pada undang-undang administrasi pemerintahan dan juga ajas-ajas umum pemerintahan yang baik? Karena terlebih dengan terbitnya Undang-Undang KPK tahun 2019 yang memasukkan KPK dalam ranah kekuasaan eksekutif. Ya, saya pikir lepas daripada di ruang lingkup mana itu, tapi memang KPK itu di beberapa negara memang masuk ruang lingkup eksekutif. Tapi tidak merubah sama sekali apa yang menjadi sikap yang harus independen. Kalau kita melihat di Australia itu ya jaksa agung juga adalah diangkat dan diberhentikan oleh, kalau di sana itu Perdana Menteri. Tetapi ketika dia mengucapkan bahwa dia independen, ada yang disebutkan suatu peraturan yang menentukan apa yang dimaksud dengan independensi jaksa agung itu juga dalam bentuk aturan, sehingga seorang misalnya presiden yang mau campur tangan juga bisa dievaluasi dari peraturan yang sudah dirumuskan itu, apakah itu bentuk campur tangan atau tidak. Di dalam hal apa yang diutarakan tadi itu, ya semua lembaga negara itu, karena memang ini adalah merupakan hukum yang bersifat umum, kalau menjalankan kewenangan, maka kewenangan itu diatur dalam undang-undang aparatur pemerintahan, dia tentu tunduk kepada itu sebagai lex generalis, kecuali ada yang khusus yang berlaku kepada lembaga tertentu itu bisa dikesampingkan, tetapi prinsip itu bisa diuji lagi kepada hukum yang lebih tinggi, yang lebih superior daripada undang KPK itu, misalnya di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi kita menyebutkan dengan tegas, HAM itu sudah menjadi norma konstitusi. Salah satu ukuran kesewenang-wenangan adalah melanggar HAM. Itu merupakan suatu pelanggaran terhadap harkat martabat manusia yang bukan pemberian pemerintah, tetapi pemberian Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Diberikan HAM kita, diberikan martabat kita, dan martabat kita itu akan dilindungi oleh hak asasi manusia yang merupakan norma hukum tertinggi kalau dalam sistem kita. Kalau itu berbeda dari itu, ya tentu saja kita tidak akan mengacu kepada undang-undang yang lebih rendah, in kasu dalam hal ini dirujuk undang-undang KPK.
Saudara ahli, berkaitan dengan tadi saudara ahli mengatakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, berkaitan in casu dengan perkara ini, tentu saja ketika seseorang dirampas haknya, dia ditetapkan sebagai tersangka, tentu saja ini ketika itu tidak dilakukan menurut mekanisme atau prosedur yang berlaku berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ini pasti akan melanggar hak asasi seseorang. Ya, hak asasi misalkan seseorang tidak bisa berpergian ke luar negeri, hak asasi seseorang misalkan ketika dia memberikan keterangan ya yang dilakukan oleh penyidik, ini juga ada hak asasi. Dia tidak boleh ditekan, dia harus memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan. Nah, berkaitan dengan tersebut, jadi saya ingin fokus pada bagaimana jika perampasan terhadap hak-hak seorang tersangka atau terdakwa atau saksi ini dilakukan tanpa due process, ya. Jadi mohon saudara ahli jelaskan secara lebih lanjut terkait dengan proses klarifikasi atau juga pemeriksaan terhadap calon tersangka atau saksi atau penetapan tersangka dan pengambilan alat-alat bukti. Karena kalau itu tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang due process, maka akan melanggar hak asasi dari seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mohon penjelasannya. Iya, saya selalu teringat kepada salah satu ketentuan amandemen di Konstitusi Amerika, tetapi sudah masuk di konstitusi kita. Jadi secara universal HAM itu sama di seluruh dunia sekarang, dan itu ketika di Indonesia masuk di konstitusi itu dia menjadi norma tertinggi. Ya, ajas yang saya maksud tadi disebutkan itu, no person shall be deprived of his liberty, life, liberty and property without due process of law. Tidak boleh dirampas kemerdekaannya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dirampas hidupnya, kehormatannya tanpa due process. Apa itu due process? Kalau due process itu ya seorang yang didakwa itu atau dituduh itu dia memiliki hak untuk mengatakan sesuatu tentang itu. Jadi kalau misalnya ini adalah ucapan yang kau sebutkan atau ucapkan, tentu kita berhak untuk didengar dulu. Dan kemudian apakah ini benda yang dirampas milik kau, itu juga berhak untuk didengar kita. Apakah keterangan kita bersesuaian dengan itu, dan semua itu ketika tidak terjadi itu adalah HAM atau hak asasi manusia yang dimaksudkan melindungi harkat martabat kita sebagai manusia. Kalau di dalam, saya minta maaf, di dalam Alkitab disebutkan imago Dei, makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga, harus dilindungi. Jadi kalau ini tidak terjadi, maka ini juga sudah pasti pelanggaran konstitusi. Karena di konstitusi dikatakan hak asasi manusia itu tugas daripada pemerintah, terutama negara atau pemerintah, untuk menghormati, melindungi, menjamin, dan mewujudkan HAM itu. Nah, kalau itu terjadi seperti itu, itulah ya yang menjadi tambahan tadi doktrin yang saya katakan di dalam jurisdiksi konstitusi. Maka constitutional violation, kalau dia by intent atau sengaja, by omission kalau tidak sengaja, itu semua perbuatan melawan hukum. Di Eropa atau katakanlah di negeri asal Mahkamah Konstitusi mula-mula, kita langsung bisa membawa ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan constitutional complaint. Saya memohon supaya lembaga ini dinyatakan melanggar konstitusi. Tetapi dia kemudian di jurisdiksi itu berkembang, ada perbuatan melawan hukum konstitusi, constitutional tort. Dia kita bisa mengajukan gugatan ganti rugi atau pemberhentian
terhadap pihak yang kita duga melakukan perbuatan sewenang-wenang. Tetapi itu di Indonesia yang menjadi satu kekurangan. Barangkali pastilah ini menjadi forum atau pengadilan negeri lah secara umum menjadi penampung dari semua itu, lepas daripada apa perkembangan disadari atau tidak. Terima kasih ahli, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Pak Maru, mohon izin saya manggil Bapak Saudara Ahli. Saudara Ahli, saya akan menyambung apa yang disampaikan rekan Pak Mahdir Ismail. Ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 PUU 20 Romawi tahun 2022 tentang pembentukan pansel calon KPK dan calon Dewas KPK. Pada pokoknya ada dua putusan, kemudian dalam putusan nomor 68 garis-miring PUU XX 11 Romawi 2024 yang menyatakan sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK periode 2004-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya atau periode 2024-2029. Tadi sudah cukup dibahas dan saudara ahli menyampaikan bahwa putusan MK mempunyai sifat final and binding sehingga langsung berlaku menjadi norma baru yang harus dilakukan, dihormati oleh semua pihak, termasuk Presiden. Di sini kita tahu bahwa adanya proses yang dilakukan pemilihan dari pansel KPK, pimpinan KPK dan Dewas KPK itu dilakukan masih oleh Presiden Joko Widodo yang diusulkan kepada DPR atau Komisi 3. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat ahli, apakah Presiden Joko Widodo waktu itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak? Dan bagaimana hasil dari produk ya, yang kita maksud pimpinan dan Dewas KPK ini, bagaimana pendapat ahli berdasarkan kajian konstitusi? Terima kasih. Ya, barangkali ini terlalu konkret ya, tapi secara general saya ingin mengatakan apa tadi yang sudah saya rujuk sebelumnya tentang transisi pemerintahan. Ketika itu terjadi, seorang presiden yang sudah akan lengser di dalam etik dan norma konstitusi untuk menghormati masa jabatan dan visi dan misi seorang presiden terpilih, dia membatasi diri di dalam melaksanakan kewenangannya di dalam masa jabatan yang tersisa. Oleh karena itu putusan MK yang menyatakan itu wewenang daripada presiden berikut, yaitu dalam masa jabatan 2024-2029, itu menegaskan sebenarnya apa yang menjadi sikap atau keputusan atau kegiatan dalam pembentukan seleksi yang akan berdampak terhadap masa jabatan di dalam kurun waktu presiden, yang juga merujuk tadi kepada kurun masa jabatan KPK, itulah yang sebenarnya harus dihindarkan di dalam tradisi transisi pemerintahan seorang presiden yang sudah akan berakhir, yang dijuluki itu lame duck atau masa transisi dalam demisioner. Ya, di dalam norma konstitusi yang tegas itu tidak disebutkan, tetapi sebagai norma konstitusi di pasal 4 bahwa pemimpin tertinggi eksekutif itu adalah presiden, dalam hal itu tentu di dalam masa jabatannya kita akan sebagai presiden yang akan lengser memberikan keleluasaan penuh kepada
presiden yang baru yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu wewenang dari presiden masa jabatan 2024-2029 menyerahkan kepada DPR untuk diseleksi atau disahkan juga yang menjabat pada masa jabatan 2024 dan 2029. Kalau secara kasar kita mengatakan bahwa sesuatu yang dikerjakan tidak sesuai berdasarkan kewenangan yang berasal dari konstitusi, ya kita mengatakan itu void ab initio, atau salah satu bisa kita pilih vernitik bar, boleh dibatalkan. Tapi ini menyangkut juga etik berbangsa dan bernegara antara pemimpin baru dengan pemimpin lama. Kita tidak bisa mengatakan apa, tetapi secara universal konstitusi mengatur tentang masa transisi, bahwa pejabat yang akan lengser harus memberikan keleluasaan penuh kepada pejabat yang baru untuk melaksanakan visi misi di dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya. Saya kira ini yang bisa saya sebutkanlah. Saya minta maaflah kepada pengurus atau badan KPK yang baru. Saya terakhir yang mulia, Mas. Silakan. Iya, terima kasih Prof. Izin saya panggil sebagai saudara ahli. Saya mencermati bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/10/2012 yang isinya menegaskan bahwa suatu perkara yang telah diputus tidak dapat diperiksa kembali kecuali dalam kondisi luar biasa, seperti adanya novum dalam mekanisme peninjauan kembali. Maka bisa dijelaskan, Saudara ahli? Terima kasih. Ya, kalau kita melihat ini kan sangat biasa ini dibicarakan kalau dalam sistem common law atau di Amerika double jeopardy. Kalau di kita lebih sini itu adalah bagian daripada sistem yang mewujudkan kepastian hukum. Ada kemungkinan meskipun misalnya salah putusan yang lalu, tetapi kalau ada suatu norma yang lebih tinggi dan juga nilai etik yang tertinggi itu, maka tidak bisa dilakukan dua kali misalnya, karena itu akan bisa jadi mengganggu seluruh dasar-dasar daripada kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu sangat dihindarkan betul ini, dan ketika itu terjadi dan tidak ada suatu instrumen yang menghambat, itu merupakan indikator sebenarnya kita bukan negara hukum itu. Dan suatu negara yang hanya mendasarkan kepada wewenang, itulah yang dicegah oleh adanya satu sistem konstitusionalisme yang disepakati oleh seluruh bangsa ini, bahwa kita berdasarkan konstitusi yang namanya intinya pembatasan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu harus dibatasi sehingga rakyat atau warga negara hanya terlindungi dan tidak boleh ada kesewenang-wenangan yang bisa membawa ketakutan bagi setiap orang karena adanya kekuasaan yang tidak bisa dibatasi oleh sistem hukum yang ada. Mungkin ini bagian yang terparah. Banyak negara menyatakan diri negara hukum, tetapi dalam praktek dia tidak mampu melakukan pengawasan dalam sistem hukum dan katakanlah termasuk peradilan, sehingga dia kolaps. Kalau sistem hukum dan peradilan satu negara kolaps dan ada penindasan terhadap manusia, International Court, ICC apa namanya itu, peradilan pidana internasional, boleh turun kalau kita menjadi anggota. Saya bisa melapor ke sana bahwa hak asasi saya dilanggar di sini dan tidak ada sistem lagi di negara ini, tidak ada sistem hukum dalam arti
dia tidak mampu menerapkan atau membuat peraturan hukum dan tidak mau untuk menegakkan hukum, unwilling dan unable, maka kita bisa masuk di dalam jurisdiksi International Criminal Court. Ini barangkali bagian yang terbaru. Kebetulan saya ikut dalam proses ini Pak Ketua di New York tahun 95, 96, 97. Tetapi kita belum mengesahkan ini karena khawatir kita bahwa pelanggaran hak asasi banyak nih kita ini, bisa-bisa tiap hari kita dibawa ke ICC. Oleh karena itu Indonesia belum menandatangani ini ICC Pak. Padahal kita tiap tahun dulu ikut di New York untuk membahas ini. Saya kira ini jawaban saya. Masih ada, silakan. Majelis ada tambahan? Iya, silakan. Saudara Prof. Maru mau izin saya menyebut menjadi saudara ahli. Saudara ahli, tadi kan telah ditanya oleh rekan saya terkait dengan adanya suatu undang-undang yang sudah di judicial review, gitu. Nah, di situ menghilangkan kewenangan dari seorang pimpinan. Nah, di dalam undang-undang itu ada namanya delegasi dan ada namanya mandatoris atau mandat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya itu adalah apakah ketika undang-undang sudah tidak memberikan delegasi kepada suatu organ dalam suatu undang-undang dan kemudian itu digantikan oleh aparat yang ada di bawahnya, tetapi mengatasnamakan dari organ yang digantikan tersebut, itu merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan di dalam pendekatan konstitusional. Itu kira-kira, dan pendekatan administrasi. Ya, saya kira kita tadi sudah mengatakan bahwa kewenangan itu hanya bisa dirujuk pada dua hal, yaitu atribusi, ada disebutkan dalam undang-undang, ada disebutkan dalam undang-undang dasar, atau delegasi. Artinya secara tegas kemudian disebutkan dalam undang-undang bahwa kewenangan itu didelegasikan kepada pejabat-pejabat tertentu. Dan kemudian kalau ini boleh didelegasikan lagi dalam undang-undang administrasi pemerintahan, satu tingkat itu boleh. Tetapi kalau sumber kewenangan itu tidak ada, tetapi didelegasikan, itu artinya mendelegasikan sesuatu yang tidak ada, hasilnya pasti tidak ada. Kalau itu dikatakan sahnya kewenangan ada atribusi, tapi tidak bisa dirujuk sumber itu, maka yang didelegasikan juga menjadi sesuatu yang tidak sah. Oke, nah itu jadi pertanyaan ujungnya sebenarnya. Apabila jajaran yang ada di bawah dari organ tersebut melakukan tindakan mengatasnamakan dari organ yang ada tersebut, apakah perbuatan-perbuatan dari organ yang ada di bawahnya itu yang tidak ada mempunyai kewenangan delegasi tersebut itu menjadi sah? Saya kira menjadi tidak sah juga. Oke, terima kasih. Ya. Masih? Cukup? Cukup yang mulia. Baik, kalau cukup silakan dari kuasa termohon. Terima kasih yang mulia Hakim Pra Peradilan. Kemudian terima kasih juga yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Rusyan atas kesediaannya menjadi saksi di persidangan ini. Bahwa berkenaan dengan substansi yang tadi ditanyakan oleh kuasa pemohon, memang itu kemarin sempat menjadi persoalan problematik di tata negaraan di Indonesia terkait dengan pemilihan pimpinan. Cuma permasalahan itu kemudian terkait dengan tafsir bahwa harus dipilih oleh anggota DPR periode 2004 sampai dengan 2009 dan sebagainya itu memang menimbulkan problematika, dan itu memang kemudian juga dilakukan pengujian malah atas putusan MK tersebut di dalam putusan 160 MK. Nanti mohon dicermati teman-teman sekali di persidangan ini bahwa memang sudah ada putusan 160 yang di dalam itu dipertimbangkan bahwa di dalam pertimbangan 300 itu bahwa selain apabila dicermati pemohon mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusional kata Presiden dalam pasal 30 ayat 1
kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 dengan alasan dikhawatirkan penerapan akan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tanpa menyebutkan atau menguraikan alasan yang mendukung dalil tersebut. Berkenaan dengan alasan tersebut berdasarkan tidak di atas pemaknaan putusan MK sebagaimana kemudian diberikan dalam pertimbangan putusan Mahkamah itu agar bisa dicermati oleh ahli, nggak usah buru-buru Pak bacanya Pak. Oh iya. Nah, kasihan ahlinya. Ya. Sudah mulai Nah, ya. bener kan? kurang pendengaran. Nah, pelan-pelan aja. Bahwa selain apabila dicermati pemohon dalam mendalilkan mengenai ini dalam putusan nomor 160 Bapak yang untuk menguji terkait dengan eksistensi pasal 30 tadi yang berkenaan dengan persoalan pemerintah atau yang mana yang berhak untuk mengusulkan atau memilih tadi. Bahwa selain apabila dicermati pemohon dalam mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusionalitas bersyarat kata presiden dalam pasal 30 ayat 1 dan kata pemerintah dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang KPK dengan alasan karena dikhawatirkan penerapannya akan bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 tanpa menyebut atau tanpa menguraikan alasan lain yang mendukung dalil tersebut. Berkenaan dengan alasan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemaknaan putusan Mahkamah Aku sebagaimana kemudian ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2024 adalah berbeda pemaknaan yang diminta oleh pemohon, di mana pemohon meminta pemaknaan akan pemerintah atau presiden membentuk panitia seleksi adalah pemerintah yang masa jabatannya sama dengan calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas alasan yang logis mengapa proses pemilihan calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK lebih tepat dilakukan oleh pemerintah dalam masa jabatan yang sama dengan pimpinan atau Dewan Pengawas KPK tersebut. Terlebih, permohonan pemohon apabila dikabulkan atau kuat non justru akan menimbulkan pemaknaan yang sempit terhadap penerapan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KPK, di mana norma tersebut menjadi sulit atau bahkan tidak dapat diterapkan secara adaptif dan tidak dapat menyesuaikan dengan situasi serta sekuen waktu yang tersedia tatkala dilakukan seleksi dan pengesahan calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK adalah telah cukup jelas sehingga tidak perlu diberikan pemaknaan lain berkenaan dengan presiden atau pemerintah yang mana yang berhak menerapkan norma aku. Dengan berpedoman pada pertimbangan putusan konstitusi nomor 112 dan pasal dan putusan 68 2024 dan serta pertimbangan putusan ini, maka norma nomor 30 tahun 2024 dan norma pasal lainnya yang berkenaan dengan tata cara proses seleksi pimpinan atau dewas KPK dapat diterapkan sesuai dengan sekuen waktu dan kondisi yang ditimbulkan akibat adanya transisi pemerintahan. Itu sudah dipertimbangkan di dalam putusan 160 itu. Jadi artinya terkait dengan norma yang di dalam 112 sudah kemudian ditafsirkan di dalam 160 oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Berkenaan dengan itu, maka dari kuasa pemohon berkenaan dengan dalil pemohon bahwa berkenaan dengan pemerintah mana yang harus mengusulkan dan DPR mana yang harus mengusulkan pimpinan KPK tidak akan mengajukan pertanyaan kepada ahli. Tidak akan mengajukan pertanyaan. Ya. Dan kemudian berkenaan dengan karena memandang bahwa persoalan itu sudah ditafsirkan sendiri oleh Mahkamah. Ya kalau tidak mengajukan pertanyaan silakan nanti dituangkan di dalam kesimpulan itu aja. Kemudian yang kedua, bahwa berkenaan dengan tentang keberadaan pasal 21 Undang-Undang KPK yang baru yang mengatakan bahwa pimpinan KPK bukan penyidik dan penyidik terkait dengan permasalahan kolektif kolegial, memang juga sudah dipertimbangkan dalam beberapa putusan berkenaan dengan pra peradilan. Itu dinyatakan bahwa kedua hal tersebut memang bukan kewenangan pra peradilan. Dengan demikian, dari kuasa termohon sudah cukup menganggap berkenaan dengan eksistensi beberapa putusan tersebut sebagai dalil di dalam persidangan. Demikian. Ada mau dikomentari atau ditanggapi? Ya, saya agak merasa sulit untuk menafsirkan ini apa pertanyaankah atau pernyataan ya.
bahwa memang pra peradilan yang merupakan suatu pengawasan terhadap langkah apakah itu penyidikan, apakah penyelidikan dan tindakan-tindakan yang lain, suatu pembatasan terhadap aturan mana yang akan menjadi ukuran sepanjang dalam sistem hukum kita yang terendah sampai yang tertinggi itu di konstitusi, termasuk di dalamnya putusan MK, itu semua menjadi kewenangan seorang hakim yang melakukan pengukuran terhadap sah tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparatur atau penyelenggara negara atau penyidik. Saya tidak melihat apakah relevan untuk saya bicarakan lagi. Saya kira saya merasa sudah cukup bahwa tidak ada pembatasan apapun terhadap hakim di dalam kerangka menggunakan hukum mana yang kita pakai, karena semua sistem hukum itu dari yang terendah akan berakhir pada konstitusi sebagai yang tertinggi, dan itu mengikat semua warga negara yang ada di dalam satu pemerintahan negara. Inilah sistem konstitusi dan rule of law, karena inti daripada konstitusi adalah pembatasan kewenangan. Maka ukuran di dalam menilai apakah sah tidaknya suatu tindakan, termasuk tindakan penyidikan, penyelidikan, dan yang lain-lain di dalam pra peradilan, itu saya tidak bisa mengatakan, atau saya pasti akan mengatakan tidak ada pembatasan seperti itu. Kalau salah saya punya pernyataan mungkin karena salah mendengar saya apa yang dibicarakan oleh tim kuasa termohon. Demikian Pak Ketua. Baik, saya ada satu pertanyaan aja, saudara ahli, untuk penegasan. Tadi saudara ahli memaparkan bahwa di masa transisi yang dalam istilah lemtak tadi ya, saudara ahli mengatakan bahwa di masa transisi itu tidak boleh ada pengambilan keputusan oleh penguasa yang lama ya untuk menjamin kelangsungan di penguasa yang baru, begitu ya. Nah, saya ingin ketegasan dari ahli ya. Kalau memang terjadi hal itu tetap dilakukan, itu pelanggaran etik atau pelanggaran terhadap norma konstitusi? Bisa dijawab, saudara ahli? Ya, terima kasih Pak Ketua. Norma etik sesungguhnya adalah core konten atau muatan pokok dari norma hukum, termasuk norma konstitusi. Oleh karena itu ada seorang guru besar membaca konstitusi dan hukum itu harus dari etik dan moral. Itu yang disebutkan constitutional reading, the moral reading of the constitution. Kacamata itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Kalau di dalam sistem kita, moral reading kita adalah ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatakan Pancasila merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, sumber dari segala sumber hukum. Itulah moral dan etik yang kita pergunakan. Oleh karena itu kita melihat juga di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001, kenapa krisis Indonesia terjadi? Karena di sebuah bidang etik itu mengalami krisis, di pemerintahan, di bisnis, di segala lapangan. Dan oleh karena itu sebagai muatan ketetapan MPR itu adalah suatu muatan yang juga merupakan bagian daripada konstitusi kita, Pak. Saya mengatakan demikian karena dikatakan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, dan di puncak konstitusi yang dimuat dalam pembukaan Pancasila itu menjadi dasar itu, Pak. Saya percaya konstitusional moral reading of the constitution kita melihat seperti itu. Etik core content, pusat inti daripada norma. Jadi kalau misalnya kita mengukur ada norma yang tidak sesuai dengan etik, normanya itu sebenarnya yang harus dikesampingkan, tetapi etiknya itu menjadi ukuran di dalam konstitusi. Pandangan saya bisa jadi tidak diterima Pak Ketua, saya kira, tetapi itulah pendapat yang saya pedomani sampai saat ini.
Baik, dari kuasa hukum cukup? Ya, cukup ya. Terima kasih saudara ahli telah memberikan pencerahan di ruang persidangan ini. Bisa diambil kartu identitasnya.